Kita ke informasi pertama, karena dibakar api cemburu, seorang pria di Kabupaten Merangin menyiramkan air keras ke tubuh istrinya. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Susi, 36 tahun, warga Kelurahan Mampun, Kecamatan Tabir, Merangin, Jambi, disiram air keras oleh suaminya. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Aksi kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi saat korban pulang membeli beras dari warung. Sesampainya di rumah, korban langsung dimarahi pelaku dan menuduhnya berselingkuh. Korban sempat dianiaya di kamar mandi hingga berteriak minta tolong kepada anak sulungnya dan berlari ke ruang tengah. Namun tiba-tiba pelaku kembali dan menyerang dengan senjata tajam, namun sempat dihalau anak korban. Sekitar 5 menit kemudian, pelaku langsung menyiramkan air keras ke tubuh korban dan melarikan diri. Tak tolong dengan anakku, tolong mak bang, makku bapak lalai nian kata aku macam tu. Jadi Anggi ke diajaknya keluar, yo mak kita di luar baik kata bang Anggi. Kita damaikan di luar. Sambilnya keluar tu bang ni cekek lah leherku ko. Anak kalau meluknya sambil tangan cek nyekek aku, tangan cek ambil parang. Tiba di luar aku direbut lah anak tu parang, pas ngerebut tu tak sengaja bu anakku tu tersahid. Usai kejadian, keluarga dan tetangga langsung membawa korban ke Puskesmas Ratau Panjang. Keluarga juga melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, Sarfandi, iNews melaporkan. Pemirsa, cekcok karena masalah rumah tangga, seorang suami di Kota Solok, Sumatera Barat menghabisi nyawa istrinya yang sedang hamil 8 bulan. Seorang pria berinisial RR 21 tahun ditangkap polisi karena menganiaya istrinya yang sedang hamil 8 bulan hingga tewas. Pembunuhan keji ini terjadi di rumah kontrakannya di Kelurahan Aro 4 Korong, Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat. Aksi pelaku terbongkar usai orang tua korban membuat laporan ke polisi karena curiga dengan bekas luka di sejumlah wajah dan leher korban. Pembunuhan terjadi setelah cekcok antara keduanya. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati karena dicaci maki istrinya. Pelaku sempat membawa jasad istrinya ke rumah sakit. Ia pun membawa jenazah ke rumah orang tuanya di Lubuk Buaya, Kota Padang dan beralasan korban meninggal karena sakit. Gitu. Jadi tidak ada niatnya untuk menyelenggarakan jenazah sebagaimana mestinya gitu. Nah, pada saat itu dia datang sini dan melihatkan menceritakan ada bekas kebiru-biruan di dekat lehernya ini. Selanjutnya, pihak kepolisian akan melakukan proses autopsi kepada korban. Sementara pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kota Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dituduh mencuri telepon genggam, seorang pria tewas dikeroyok 5 orang di Semarang, Jawa Tengah. Para pelaku akhirnya diamankan polisi. Diduga mencuri handphone, pemuda ini dipukuli oleh 5 pria di Semarang, Jawa Tengah. Pelaku dipaksa mengaku dan terus dipukuli oleh para pelaku. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit oleh pihak keluarga. Dari hasil visum rumah sakit, korban meninggal secara tidak wajar karena pendarahan di otak. Tidak sampai 24 jam, polisi berhasil menangkap 5 orang saat berada di dalam kamar indekos di Kota Semarang. Berdasarkan penyelidikan, para pelaku menganiaya korban lantaran jengkel setelah mengetahui korban mencuri handphone milik salah satu orang pelaku. Bersama keempat temannya, korban diajak minum minuman keras dan kemudian dianiaya di area pemakaman. Setelah itu dibawa ke krematorium dan saya tanyain, sempat saya tanyain di mobil, itu orangnya bilang nanti saya akhir bulan ganti mas. Tiba-tiba dia bilang gitu. Waktu saya tanya mana HP saya, untuk korban dibawa ke rumah sakit, kemudian dilakukan otopsi. Dari hasil otopsi ditemukan bahwa korban ini bisa dapat disimpulkan
karena adanya pendarahan di otak pendarahan yang sangat banyak, bisa dapat disimpulkan bahwa korban meninggal dikarenakan adanya pendarahan di bagian otak. Saat ini, kelima tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapolrestabes Semarang. Atas perbuatannya, kelima tersangka dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria mendapati istrinya beserta satu putranya yang masih bayi tewas mengenaskan di dalam rumah. Kedua jasad dimutilasi tepat di bagian perut dan terbelah menjadi dua bagian. Warga desa Talang Tige, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahyang, Bengkulu, digemparkan dengan temuan jasad ibu rumah tangga dan bayinya yang masih berusia 5 bulan. Korban ditemukan tewas mengenaskan pertama kali oleh suami korban sekaligus ayah bayi. Mirisnya, sang bayi ditemukan dalam kondisi dimutilasi menjadi dua bagian dengan tubuh bagian atas dan bawah terpisah. Hal ini membuat sang suami spontan berteriak meminta pertolongan warga. Warga pun segera melaporkan kejadian ke pihak kepolisian. Mayat ibunya dengan identitas inisial L dan anaknya yang berinisial MJ. Itu kondisinya memang sudah bersih dalam. Memang pada saat kita melaksanakan olah TKP yang almarhum sudah tidak bernyawa lagi, dan untuk saat ini kami masih dalam proses penyelidikan. Petugas membawa kedua jasad korban ke Rumah Sakit Umum Kepahyang untuk diotopsi. Pihak kepolisian masih menyelidiki kasus terkait siapa pelaku serta mengungkap motif tragedi maut ini. Dari Kepahyang, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Seorang pengemudi ojek online di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban kekerasan yang dilakukan sekelompok debt collector atau penagih mata elang. Pelaku hendak merampas motor korban. Aksi kekerasan yang menimpa seorang pengemudi ojek online di Jalan Raya Kodau, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat oleh sekelompok penagih hutang atau debt collector. Nampak pengemudi ojek online seketika didatangi oleh seorang pria dan langsung memberikan tendangan tepat mengenai kepala. Kemudian debt collector dan sang pengemudi ojek online ini terlibat adu jotos. Beruntung warga di sekitar lokasi langsung melerai keributan. Debt collector pun langsung kabur meninggalkan lokasi. Menurut keterangan saksi ojek online, sebelumnya terlibat cekcok dengan dua orang yang menagih soal pembayaran motor. Pihak pengemudi ojol lalu minta surat kuasa dari leasing, namun tak disangka salah satu orang langsung memberikan tendangan. Lama. Sekitar 5 menitan itu ribut mulut itu. Agennya nggak dibayar. Bayar nih motor, nggak dibayar. Bang ojeknya itu minta surat bukti. Bukan. Ini penunjukan apa sih namanya, surat kuasa. Surat kuasa. Nah, itu surat tugas. Nggak ada tuh dari kolornya nggak ada. Ribut lah mereka. Meski pengemudi ojek online menjadi korban kekerasan dari kelompok debt collector, belum melaporkan kasus kekerasan ini ke pihak kepolisian. Sementara video penganiayaan itu viral di media sosial. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.